Namanya Abdullah bin Mas'ud, satu sahabatnya Rasulullah yang suaranya paling indah di antara para sahabat, yang bacaannya paling fasih di antara para sahabat, yang paling dicintai Rasulullah untuk mendengarkan. Tadi Kanjeng Nabi nek kangen ngono ki, yang disuruh baca itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika turun surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman terus Allamal Khalaqal Allamahul wahwapal kabeh ternyata. Alhamdulillah, salah 5 ayat. Kok nang ngapalin guritok. Ketika turun surat Ar-Rahman ini, ketika Rasulullah dengan para sahabat duduk-duduk banyak seperti ini, Rasulullah sayembara. Di antara kalian siapa yang berani membaca surat ini di depan Ka'bah? Ini keterangannya di kitab Hilyatul Auliya. Siapa yang ingin membaca ayat ini, surat Ar-Rahman ini di depan Ka'bah? Seketika itu Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Rasulullah tidak begitu memperhatikan karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud badannya itu paling kecil, postur tubuhnya paling pendek, dan sahabat paling lemah. Karo gampangane gojlokane wong-wong paling cara ketrek angin rubuh. Niki keterak wong kafir-kafir sing betot-betot piye? Rasulullah mengulang lagi pertanyaan, siapakah yang di antara kalian yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di depan Ka'bah? Ana ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Ya sudah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berangkat ke Ka'bah. Di situ banyak orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar situ mendengarkan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan dengan suara yang lantang. Abu Jahal teko kampleng, pelak, geblak. Tangannya Abu Jahal sak raine. Kupingnya berdarah. Jungkel tidak hanya berdarah. Sama Abu Jahal kupingnya dibolongi corongnya nganggo dom. Terus dikai tali. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika datang di majlis Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud menangis. Semua sahabat ikut nangis. Kabeh nangis. Rasulullah sebenarnya juga ingin nangis. Tapi Rasulullah tersenyum tiba-tiba. Tersenyum. Jangan ya Rasulullah, kita ini sedih memikirkan Abdullah bin Mas'ud yang ditampar sama Abu Jahal. Sedih, melok sedih, dan jenengan kok tersenyum. Rasulullah mengatakan nanti kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Kenapa saya tersenyum dan tidak bisa saya terangkan hari ini. Akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar ini Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, dengan postur saya seperti ini, bolehkah saya ikut berperang? Boleh. Karena kamu nanti akan mendapatkan peristiwa besar. Bawalah senjata yang kamu mampu. Abdullah bin Mas'ud iku nggawa senjatane Umar bin Khattab ya ora kuat. Nggawa senjatane sahabat sing gedhe ya ora kuat. Lah kaya golok terbange Mas Dimas tak cekel aku ya ora kuat aku. Wong ndang sakmono gedene. Goloke iso miber. Golok terbang. Aku nyekel yo sing cilik-cilik. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawa senjata yang seperti yang sesuai postur tubuhnya. Akhirnya betul perang berkecamuk. Abdullah bin Mas'ud, dalem ya Rasulullah. Nanti kamu jangan terlalu dekat dengan musuh. Tugasmu hanya mengawasi siapakah orang kafir yang terjatuh dan pingsan sebelum dia bangun, kamu membunuhnya. Ya Rasulullah. Wah, Abdullah bin Mas'ud menghindar, jatuh di hadapannya Abu Jahal, Pak. Abu Jahal wonge gede. Abu Jahal wonge gede. Iki sebelum bangun, aku harus sudah naik ke tubuhnya. Tapi jangan-jangan nanti aku naik ke tubuhnya dia sadar. Wah, pikirannya. Akhirnya satu-satunya cara adalah beliau merangkak, mengambil senjatanya, ditaruh di leher Abu Jahal. Ketika dia gerak, dia sudah terkena senjatanya, minimal melukai. Akhirnya dia seperti itu. Kemudian dia mau merangkak ke tubuhnya. Itu pun kesulitan. Saking gedene Abu Jahal, cileke Abdullah bin Mas'ud munggah awake iku kerangkean, Pak. Kata Abu Jahal, ini siapa orang kecil ini mau membunuhku? Jadi Abu Jahal.
Kurang ajar Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud, apa kata dunia cara saya ingin? Malu aku bila kamu bunuh dengan senjatamu. Tolong, kamu boleh membunuhku, tapi dengan senjataku sendiri, biar aku mati dalam keadaan terhormat. Jenenge Abdullah bin Mas'ud kerangkian gowo apa? Ora kuat lah. Ki piye akhire ditaleni melaku ning pinggir gulune, dikek ning gulune. Jadi dibunuh dengan senjatanya siapa? Abu Jahal. Ketika mendengar itu, sakwise terus ceritanya dibarno dhisik ya. Akhirnya terus Abdullah bin Mas'ud itu menali kupingnya siapa? Abu Jahal, ditaleni terus taline ditalekno buntute jarang dindegarno, Pak. Walah wong delok ya kemekelem to. Lah, apa kata Rasulullah? Itulah yang aku lihat ketika Abu Jahal menampar Abdullah bin Mas'ud dan melukai kupingnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang kesombongan Abu Jahal ketika meninggal. Fir'aun zaman Nabi Musa itu lebih ringan daripada Fir'aun zamanku. Sahabat bertanya, atas dasar apa ya Rasulullah Fir'aun zaman Musa lebih ringan? Fir'aun zaman Nabi Musa itu sebelum mati dia beriman. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ketika nyawa sapa Fir'aun sudah ada di tenggorokan, Fir'aun itu mengucapkan amantu billadzi amana bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu kata siapa? Fir'aun. Tapi ditolak sama Allah. Lah ya Fir'aun zaman Nabi Musa lo, ape mati jek percaya pangeran. Lah ki Abu Jahal ape mati cek sombong, Pak. Cara sampean milih Abu Jahal atau milih Fir'aun? Gak milih kabeh. Ya kudu milih Abdullah bin Mas'ud yang dengan kepahlawanannya membunuh Abu Jahal dengan sekuat tenaga. Nah, itulah kejadian-kejadian tentang bagaimana Al-Qur'an innallaha yarfa'u bihadza aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya kaum ini dengan Al-Qur'an wa yadha'u bi akhirin. Dan Allah menghinakan umat yang meninggalkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mulia, apa syaratnya? Membawa Al-Quran dalam hidup kita, membawa Al-Quran dalam keseharian kita, membawa Al-Quran dalam ruh dan jiwa kita, membawa Al-Quran dalam kematian kita. Allahumma amin. Masya Allah.